Aku mulai aja ya teman-teman. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di pertemuan 2 tutorial pengantar Matematika Finansial 1. Oke, jadi seperti yang aku bilang di grup juga, di sini aku akan adain 3 tutorial sebelum UTS. Dan ini pertemuan yang kedua. Kalau yang pertemuan pertama kemarin kita udah bahas konsep time value of money secara mendalam ya. Dan juga kita belajar juga tentang pengukuran tingkat suku bunga, baik itu suku bunga yang mau stay interest atau diskon, dan juga ada suku bunga kontinu seperti delta gitu. Nah, terus di pertemuan 2 ini kita akan bahas ini anuitas, terkait anuitas. Itu referensinya kalian bisa lihat juga di bab tiganya buku apa namanya? The Theory of Interest by Kellison. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita masuk ke bab anuitas. Pertama definisi dulu nih. Anuitas adalah serangkaian pembayaran. Ini kata kuncinya ini serangkaian pembayaran yang jumlahnya sama. Sebenarnya ini nggak harus sama ya guys. Sorry sorry. Kalau sama itu dia namanya level anuit level, atau ya secara dasar jumlahnya sama lah. Dan dilakukan secara berkala dalam periode tertentu. Konsep ini sangat penting dalam matematika keuangan karena banyak produk keuangan seperti pinjaman, tabungan, maupun asuransi yang menggunakan pola pembayaran anuitas. Kalau misal pinjaman biasanya itu ngembalinya diangsur gitu kan. Terus tabungan kadang ya bunganya aja yang diberikan tiap bulan. Terus asuransi biasanya bayar premi gitu. Asuransi jiwa bayar preminya itu nggak sekali, tapi berkali-kali. Tiap bulan tuh ada preminya gitu. Terus juga ada yang lebih populer lagi yaitu dana pensiun. Nah itu juga. Jadi uang pensiunnya tuh nggak langsung cair secara lamsam, tapi secara bertahap tiap bulan gitu. Begitu. Terus ini kita masuk ke macam-macam anuitas. Yang pertama ada annuity immediate. Sebenarnya ini nama immediate ini kan artinya segera ya. Tapi kita harus tanamkan dalam otak kita bahwa immediate di sini tuh artinya pembayaran di akhir tahun atau akhir periode gitu. Di sini aku statement bahwa ini kalau nggak di state lain, si N atau si T-nya itu dalam tahun ya. Nah, gimana gambarannya? Gambarannya adalah kayak gini. Kita di waktu ke nol gini. Ini tahun pertama ya. Tahun pertama. Nah, ini bayar anuitasnya tuh di akhir tahun pertama. Makanya di sini di T sama dengan satu. Satu, 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 sampai di waktu ke N lah. Atau N-nya berapapun itu bisa. Nah, dari konsep serangkaian pembayaran ini, kita bisa ambil nilai present value-nya. Dengan membawa semua semua cash flow ini ke sini. Gitu ya. Eh, ini anggap aja sama lah. Nah, kita bawa semua ke waktu ke nol. Sebenarnya bisa waktu ke berapapun, tapi kita biar biar jelas konsep annuity immediate kita bawa ke waktu ke nol. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa present value-nya tuh apa. Yang satu ini, yang dari waktu ke satu, di present value kan ke sini kan, dia satu kali V, V kan. Terus yang di sini kita bawa ke waktu ke nol berarti V kuadrat. Terus yang ke sini berarti V pangkat 3 dan seterusnya sampai yang terakhir ini V pangkat N. Begitu ya. Nah, terus dari sini kita bisa juga kalau secara general ya. Secara general itu
Benar, kalau secara umum kita belum bahas ini ya, sorry ulang. Kalau secara umum itu kita cara mencari present value-nya ya udah kita dari sini di present value sini dari sini juga. Terus gimana kalau bunganya nggak konstan atau apa? Berarti yang dari waktu kedua ini nggak bisa langsung ke sini, tapi harus ke satu ke nol. Jadi yang ini juga dari n-1, n-2 gitu sampai nol. Nah itu kalian bisa lihat polanya. Tapi pengalamanku di anuitas itu suku bunganya dia konstan, dia pakai compound interest. Jadi aman aja kita pakai rumus ini. Nah, tadi kalau compound interest polanya kita udah nemukan V plus V kuadrat plus titik-titik plus V pangkat N. Nah, itu kalau kalian lihat itu adalah deret geometri ya. Dengan A-nya itu nilai pertamanya adalah V dan R-nya adalah apa? Dari V ke V kuadrat, V juga dia. Ya kan? Terus jumlah jumlah sukunya adalah satu 2 3 dan seterusnya sampai N. Berarti N-nya tuh sama dengan N, deret geometri. Ingat, dari deret geometri, aku tulis ya di sini. Jumlahannya adalah A kali satu minus R pangkat N per satu minus R gitu ya. Nah, di sini A-nya adalah V, berarti kita tulis V. Satu minus R-nya adalah V juga, V pangkat N per satu minus V. Nah, di nah yang satu minus V di bawah ini kan sama dengan D ya, atau sama dengan IV juga. Dan ini V-nya V-nya yang di sini bisa kecoret sama ini. Jadi yang di bawah tinggal I doang. Sehingga rumus akhirnya adalah A angle N. Ini bacanya A angle ya. A angle N. I sama dengan satu minus V pangkat N per I. Nah, di textbook-textbook lain juga ada yang nulis A angle N tuh nggak pakai I di sini. Tapi aku pakai aja karena dia bergantung dari I gitu ya. Nggak cuma bergantung dengan nilai N, tapi bergantung dengan I. I-nya berapa gitu. Biar enak aja. Gitu. Nah, terus begitu juga dengan future value-nya. Kita kalau lihat di sini ya, yang satu di sini kita bawa ke sana ke waktu ke N. Yang ini dulu deh, yang satu ini bawa ke N. Ini kan panjangnya N-1 ya, karena nggak dari nol dia. Dari satu dibawa ke N, berarti dia future value-nya adalah satu plus I pangkat N-1. Terus yang di sini satu plus I pangkat N-2. Dan seterusnya hingga yang terakhir di sini dia satu doang ya. Kalau yang di sini itu kan satu dibawa ke sana, satu plus I aja, pangkat satu ya. Terus yang dari sini satu plus I juga tapi pangkat nol gitu. Jadi aku tulis satu aja. Nah, ini juga deret geometri A-nya itu sama dengan jangan kayak gini. Bentar, aku pindahin. Nah, ulang ya. Ini kita biar gampang gitu. Biar gampang itu kita juga bisa tuliskan dibalik sama dengan satu plus I plus satu plus I kuadrat plus titik-titik plus terakhirnya ini. Jadi aku nulisnya dari sini. Satu plus I pangkat N-1. Di sini juga A-nya itu sama dengan satu di sini ya nilai awalnya. Terus R-nya, rasionya. Jadi dari sini ke sini tuh dia dikali satu plus I. Terus N-nya itu satu 2 3 ya sampai N ya. N aja. Nah, di sini juga kita bisa pakai rumus ya. Jadi SN sama dengan ini SN maksudnya deret geometri ya, bukan S angle ya. Itu A kita tulis satu, terus satu minus R atau R minus satu sama aja. Kalau
R pangkat N min satu per R min satu. Ini juga sama aja. A-nya satu, terus R-nya dia satu plus I. Dari satu plus I pangkat N gitu. Minus satu per R min satu. R-nya satu plus I dikurangi satu adalah I. Nah udah, itu aja sih. Jadi didapatkan, kita notasikan juga kalau future value pakainya S. S angle N, I. Sama dengan itu. Kalau present value A angle N, I. Gitu. Oke, sampai sini konsep dasar ini ada yang mau tanya nggak sebelum aku lanjut ke yang lebih advance? Aku kasih waktu 30 detik buat memahami dan kalau misalnya ada yang mau bertanya ya silakan. Boleh chat, boleh on mic atau bebas lah. Ya aku kira nggak ada ya. Oh ya BTW aku minta konfirmasi dulu ini suara aku terdengar jelas atau putus-putus atau gimana ya? Boleh konfirmasinya dong. Oke, makasih, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan kita next ya. Terus yang kedua adalah annuity do. Do. Bacanya apa nih? Do. Do aja lah. Nah, annuitas do itu ya tinggal satunya immediate ya. Dia pembayarannya dia di awal tahun. Iya, nggak harus ini sih, tergantung kita mintanya. Loh, salah ternyata diagramnya. Aduh, nanti aku edit deh. Ini ya, diagramnya ini tulis satunya di sini ya, salah-salah. Lupa aku ganti guys. Nah, jadi anuitas do itu kayak gitu. Kita majuin satu semuanya. Jadi kalau misal kita ini lihat, ini tahun pertama ya. Tahun pertama. Nah, itu cash flow-nya tuh bukan yang di sini, tapi tahun pertama tuh cash flow-nya yang di sini. Sehingga ini untuk di tahun ke N, tahun ke N, itu cash flow-nya di depan sini, N-1. Di sini nggak ada cash flow. Ini nggak ada ya, sorry aku hapus ini. Begitu. Dan rumusnya present value kalau dengan cara yang sama ya, kalau misal kita bawa semua ke waktu ke nol, jadi ini di waktu ke nol ya tetap, terus jadi gini, ini jadi gini, ini jadi gini, dan yang terakhir ini jadi gini. Nah, yang pertama dia nggak di present value kan ya, nggak diapa-apain karena udah nyampe nol, dia satu. Terus yang kedua jadi V kuadrat plus dan seterusnya sampai V pangkat n min satu. Karena yang di sini nggak ada V pangkat n. Terus A-nya dia satu, R-nya adalah V, ini R pangkat n. Terus bawahnya ini satu minus R ya, berarti satu minus V. Itu sama dengan D juga. Dapat rumus kayak gini. Udah ini harus apal ya guys ya rumusnya biar kalian nggak usah nganalisis cash flow-nya lagi, nggak usah nulis deret-deretnya lagi. Bisa kalian kalau misalnya udah ketemu kayak gini kalian langsung pakai rumus kayak gini. Gitu. Terus sama juga future value-nya dia dari satu plus I pangkat. Kok ini aku belum ini ya? Belum diganti ternyata. Satu plus I pangkat N, sorry. Di sini N minus satu. Terakhirnya adalah satu plus I.
Sorry, sorry, aku belum ngecek PPT-nya lagi ternyata. Nanti aku ubah deh yang ku upload. Ya, gini ya, satu plus I pangkat N, satu plus I pangkat N min satu. Yang terakhir di cash flow ini adalah satu plus I aja. Dan nanti diperoleh deretnya adalah ini. Ini juga perlu hafal. Gampang kok guys, aku juga masih hafal sampai sekarang. A angle N itu satu minus V pangkat N per I. S angle N satu plus I pangkat N min satu per I. Terus kalau misal ada double dotnya, dia penyebutnya D. Gitu. Udah. Terus next kita penting nih, kita harus memahami secara mendalam tentang time value of money ini. Jadi kita jangan berpatokan sama rumus ya, maksudnya rumusnya tetap apal, tapi kita jangan berpatok kalau misal kayak gini rumusnya ini, kalau ini rumusnya ini. Kita juga harus memahami polanya, guys. Nah, misal aku punya pola kayak gini, pembayaran satu 2 3 sampai 10 kayak gini. Ini berarti kan dia membayar 10 kali, betul kan? Dan dia mulainya dari T sama dengan satu. Berarti ini kita bisa juga menggunakan konsep annuity immediate. Begitu ya. Kalau misal kita pengen bawa ke nol di sini dan seterusnya ya gitu. Ini anggap aja garisnya nyambung sampai ujung. Nah, di sini adalah sama dengan A angle N. Begitu. Nah, tapi kalau dari cash flow ini, kita juga bisa pandang lain. Dia tetap pembayarannya 10 kali, tapi mulainya di awal periode. Tapi awal periodenya tuh di sini. Kita nggak bawa ke waktu ke nol, kita coba bawa ke waktu ke satu gitu ya. Jadi yang satu ini tetap, kalau misal kita bawa waktu ke satu, ini anggap aja semuanya. Nah, ini sama dengan apa? Kalau di sini dia kan awal periode. Berarti kita di sini adalah sama dengan A double dot angle N. Tapi dia di waktu ke satu, bukan di waktu ke nol. Kalau kita mau mencari di waktu ke nol, haruslah pakainya yang ini. Nah, di waktu ke satu. Coba kalau kita lihat ya, berdasarkan cash flow ini, ada ada yang agak lain nih di sini. Kalau misal kita hitung nanti jumlah sukunya, kalau misal nyampe sini, itu udah 10 betul nih. Tapi kalau misal di annuity do biasanya, itu kan belakangnya kosong ya. Ya kan, belakangnya nggak ada cash flow. Tapi tetap kita present value kan ke sini hitungannya gitu. Karena biar jumlahnya N gitu. Nah, begitu juga di sini. Berarti ini sebenarnya dia nyampe ke sini. Biar nggak bingung. Nah, sehingga ini ternyata A angle 10. Aduh, aku jelasinnya jelas nggak ini? Nah, jadi A angle 10, tapi dia dibawa ke waktu ke satu. Berarti 10-nya tuh sebenarnya dia timelinenya tuh sampai waktu ke 11. Dari satu sampai 11 itu kan 10 tahun ya. Nah, kalau yang ini, kalau kita pandangnya kayak gini, berarti ini kita bisa dia sampai sampai waktu 10 aja. Jadi 0 sampai 10 itu 10 tahun. Udah nggak ya? Jadi yang aku anu di sini adalah kalau misal kita annuity immediate itu cash flow pertamanya yang bolong, yang kosong. Tapi kalau misal annuity do itu cash flow akhir yang kosong. Di sini di waktu ke N tuh kosong. Nah, begitu juga di sini ya. Berarti kalau misal kita bawa mau tulis A double dot angle 10 I di sini, dia itu sebenarnya 10 periode ini dari 1 sampai 11. Walaupun yang 11 itu cash flow-nya kosong.
Nah, ini sebenarnya penting buat biar kalian memahami mau anuitasnya diubah seperti apapun jadi mudeng gitu. Gitu. Terus gimana dengan pembayaran dari waktu ke nol gitu. Kalau misal kita mau notasikan dengan A angle biasa tadi tanpa double dot, ya udah berarti yang waktu nol ini kita kan anggap dia akhir periode. Berarti bawanya ke sini kan. Dia cash flow di waktu pertamanya kosong gitu. Ini kalau kalian hitung satu-satunya ini kan dia 10 kali ya dari nol sampai 9. Dia 10 kali. Maka ini anggap aja nyatu ya. Sorry. Nah, dia sama dengan A angle 10 juga. Tapi di waktu minus satu. Karena kita A angle 10 itu kan pembayaran di akhir periode. Jadi periodenya tuh kayak gini. 10 tahun tuh dari minus satu sampai 9. Ini 10 tahun. Nah, kalau kalau yang biasa annuity do, ya udah kita bawa ke waktu ke nol aja berarti kalau cash flow kayak gini. Aduh, gitu. Kalau ini kan dia konsep seperti biasa ya, konsep A double dot angle N berarti A double dot angle 10. Dia ada 10 dan pembayarannya semua di awal. Dan ini yang di 10 ini dia tetap dibawa. Karena periode 10 di sini adalah dari nol sampai 10. Ini nol sampai 10 tahun. Nah, ngerti ya bedanya? Jadi, kalau misal kita mau nulis A angle N, berarti yang cash flow pertama ini kita bawa satu periode ke depan. Semuanya. Jadi, yang paling awal tuh bolong, dan yang akhirnya tuh penuh. Jadi, ini 10 tahun penuh kayak gini. Nah, kalau misal kita A double dot, berarti yang awal itu apa kosong, yang akhir itu salah, yang awal itu terisi, yang akhir itu kosong. Gitu. Terus kita menentukan waktu present value-nya berarti dari pembayaran pertamanya itu di waktu keberapa. Nah, kalau misal di sini pembayaran di waktu ke satu berarti A double dot angle 10 I itu waktunya di sini. Kalau misal kita bawa ke nol berarti kita perlu kalikan dengan diskon faktor yaitu V pangkat satu. Gitu ya. Terus ini kalau misal aku geser satu semuanya gitu, aku pengen A angle 10. Nah, berarti yang dari pembayaran pertama ini kita present value kan ke satu satu langkah ke kiri. Terus yang sampai yang terakhir juga ke negatif satu. Jadi di sini periodenya negatif satu sampai 9 9 berarti 10 tahun dia. Nah, ini juga kita pakai A double dot berarti ini kita bawanya ke periode ke nol karena dia pembayaran pertamanya di T sama dengan nol gitu. Nah, ini udah nggak usah diapa-apain. Tetap waktu kan. Gitu. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Potong aja. Terus begitu juga future value. Nah, ini pembayaran di 1 sampai 10 bukan 0 sampai 9. Kalau misal future value-nya, kita tetap bawa yang nol ini ke depan. Sebenarnya biar itu sih. Ini kalau konsep biasa ya. Kalau misal S angle aja. Nah, ini di sini di waktu ke 10 ini sama dengan S angle 10. Nah, gimana kalau misal kita memandang bahwa dia di awal periode? Berarti kita bisa juga di sini.
Di yang cash flow pertama ini kita nggak dari nol, kita bawa ke, kalau misal kita mau nulis ini ya, S double dot angle 10 ya. Nah itu kalau misal kalian lihat di yang awal ini, future value, ini belum ternyata. Itu kan kita bawa ke sana ya, bawa ke setelah cash flow terakhir. Nah kalian kalau apal bentuknya udah familiar ya. Nah tapi cash flow terakhirnya kosong ya. Berarti kita bisa juga terapin di sini, bawa ke cash flow terakhir tapi kosong, yang setelah cash flow terakhir berarti bawa ke waktu ke-11. Nah, di waktu ke-11 inilah dia namanya S double dot angle 10i. Nah, kalau yang di atas ini kan kita nyampainya 10 dan di 10 itu ada cash flow terakhir masih ada. Kalau ini kita bawanya ke waktu ke-11 dan di waktu ke-11 itu nggak ada cash flow. Jadi namanya S double dot angle 10. Aduh, ini pusing juga kayaknya. Semangat, guys. Kenapa ini 10 ya, nggak 11? Ini kalau misal kita ganti dengan 0, 1, 2, dan ini 7, 8, 9, 10, nah udah kelihatan. Kalau di situ S double dot angle 10. Gitu sih. Terus kalau misal waktunya di depan, dia dari 0 sampai 9, kita mau pandang dia sebagai, apa namanya, immediate juga bisa. Berarti cash flow awalnya tuh kosong. Ya nggak sih? Cash flow awalnya kosong dan cash flow terakhirnya penuh. Berarti kalau misal kita mau bawa, nah gini, kalau di waktu ke-9 inilah namanya S10. Tapi kalau misal kita pandang dengan anuitas due, ini dari cash flow ini kita bawanya ke waktu 10 gitu ya. Nah, ini namanya S double dot 10i. Nah, kalau kalian bingung nanti lihat rekamannya aja, diputar ulang. Kalau masih bingung boleh tanya ke aku aja. Semangat guys. Intinya kalau misal aku taruh intinya di sini ya. Intinya A, angle N dan S angle N itu berarti cash flow pertama kosong dan cash flow terakhir ke N terisi. Nah, terus kalau A double dot angle N dan S double dot angle N, itu cash flow pertamanya terisi dan cash flow ke N-nya kosong. Kalau ini kan misal dari 0 sampai 10 ya. Cash flow pertamanya terisi dan cash flow terakhirnya ke N-nya kosong. Berarti N-nya tuh di sini. Gitu. Udah, itu intinya. Oke, aku kasih waktu 15 detik untuk mencerna. Oke, kalau nggak ada, ini ya, lanjut ke konsep deferred annuity. Nah, ini kita bisa pandang dengan banyak hal, pendekatan banyak hal. Kalau misal ini cash flow-nya dari 3 sampai 9, berarti ada berapa kali? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 kali. Kita mau bawa ke waktu ke 0. Gimana caranya?
kita mau bawa ke waktu ke nol. Ada banyak cara sih. Salah satunya adalah kita pakai ini, yang rumus pertama ini. Jadi ini kan 7 kan. Kita mau angle 7 kan berarti dia bawa ke satu periode ke depan. Kalau present value kan. Nah, disinilah dia angle 7, ya kan? Terus kita mau, dan di sini kita masih di waktu kedua. Kalau misal kita mau bawa ke waktu ke nol, berarti harus dikali V pangkat 2. Jadi A angle 7 V pangkat 2. Atau kita juga bisa pandang dia adalah kayak gini. Satu, dua, tiga, dan seterusnya sampai 8 dan 9. Kita bisa pandang ini adalah dia 9 kali bayar full. Nggak ada defertnya. Dikurangi. Kan dikuranginya cuma sampai ini doang ya. Lihat, kalau misal cash flow di sini kan dia mulainya dari 3. Kita perlu mengurangi yang dua ini. Berarti dikurangi cash flow 0, 1, 2. Yang ini. Yang ini kita perlu hilangkan kan. Ya udah. Nah, yang atas itu apa? Yang atas itu dia A angle 9 kan. Dia 9 kali dibawa ke waktu ke 0. Yang bawah A angle 2. Iya kan? Jadi bisa dituliskan juga A angle 9 dikurangi A angle 2. Nah, rumusnya kayak gini kalau misal kita umumkan. Jadi U deferred A angle N sama dengan A angle N V pangkat U, atau juga bisa dituliskan A angle N plus U dikurangi A angle U. Gitu. Nah, begitu juga untuk deferred annuity due. Misal kita ini pandang dengan annuity due. Ini kan ada 9 cash flow ya. Dan kita kalau annuity due itu dibawa ke cash flow pertama. Ya kan? Yang terakhir kosong, bawa ke sini. Dia ada 9, berarti A double dot angle 7. Di sini adalah namanya A double dot angle 7. Nah, dia masih di waktu ketiga. Dia perlu di present value kan ke waktu ke nol. Berarti perlu dikalikan V pangkat 3 di sini. Dengan konsep pengurangan tadi juga kita bisa pandang dia sebagai 012 sampai 9 itu cash flow-nya full dikurangi 012, ya kan 012 di sini aslinya nggak ada cash flow, kita dikurangi ini. Nah, kita bawa ke sini lah. Nah, yang ini adalah A double dot angle 10, yang di sini adalah A double dot angle 3. Ya kan? Jadi hasilnya kayak gini, dan secara umumnya begini. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya cash flow-nya sama, guys. Dia mulainya dari 3 dan berakhirnya sampai 9. Nah, cuma yang atas aku pandang sebagai annuity immediate. Jadi present value-nya aku bawa ke waktu kedua. Yang bawah aku pandang dia sebagai annuity due. Jadi cash flow-nya aku present value-kan ke waktu ke di cash flow pertama, yaitu di waktu 3. Gitu. Dan yang cash flow terakhirnya dia kosong ya. Jadi ini aku sampai waktu terakhir aku present value-an gitu. Oke, sampai sini kalau ada yang mau tanya silakan ya. Sambil aku minta tolong buat isi presensi itu aku kirim di chat. Eh, aku belum ganti ternyata presensinya benar guys. Belum ku tambahin yang tanggal ini. Lupa lah.
Minggu ini. Udah ya guys, sudah aku ganti. Boleh di refresh tadi linknya. Oke, lanjut ya. Kita melanjutkan materi selanjutnya. Lebih advance nih. Nah, next adalah nominal dan continuous continuous annuity. Nominal, nominal ini kayak di pertemuan pertama berarti dia pembayarannya itu lebih dari sekali dalam setahun. Bisa dua kali, bisa empat kali. Kalau dua kali itu berarti semesteran atau semi annually. Kalau empat kali itu triwulanan atau kuartalan atau quarterly. Kalau 12 kali berarti monthly, bulanan. Gitu ya. Gitu. Nah, aku kasih contoh adalah untuk pembayaran dua kali dalam setahun. Itu konsepnya dia compounded ya. Jadi cash flow-nya itu kita hitung eh satu tahun tuh berapa gitu. Gimana? Gimana ya ngomongnya ya? Ya udah. Pokoknya ini dia di waktu ke setengah setengah, di waktu ke satu dia bayar setengah, di waktu satu setengah dia bayar setengah dan seterusnya sampai waktu ke kok 10,5 ini. Bentar aku mikir. Enggak, ini nyampe waktu 10 doang. Sorry, ini enggak ada ya. Nah, itu bisa kita tuliskan juga dengan A10 dan kurung atas 2. Nah, kenapa bukan setengah? Karena dia itu bukan setengah ya, bukan setengah A10 2. Nah, kalau misal kita mau pakai yang compounded ini, kita memandangnya itu satu tahun dia bayarnya berapa. Nah, di sini kan satu tahun dia bayarnya setengah tambah setengah kan. Berarti dia bayarnya satu, gitu. Jadi dia angle 10 2 itu cash flow-nya kayak gini, setengah-setengah. Jadi kalau misal dia cash flow-nya bayarin satu, berarti kita di sini ganti dua, gitu. Present value-nya diganti dua. Kan satu tahun dia berarti bayar uang dua gitu. Nah, rumusnya satu minus V pangkat 10, ini V-nya pakai I biasa, dan dibagi I2. I2 itu adalah nominal ya, ini nominal. Nominal interest rate yang ini loh, satu plus I sama dengan satu plus I2 per 2 pangkat 2. Ini bukan I bulanan ya, bukan efektif bulanan, tapi dia nominal compounded semesteran. Jadi I2 yang ini. Kalau ya itu. Nah, itu sebenarnya cara untuk menotasikan ini, tapi ada juga kita benar-benar membuat bunganya itu efektif eh tetap tetap kita pandang dia sebagai cash flow satu-satu gitu juga bisa. Dan ini kita pandang semesteran. Berarti kalau misal ini cari semester ya, ini semester 0, semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya sampai semester 20. Bunga semesterannya aku tulis J itu sama dengan I2 per 2. Ini bunga efektif semesteran. Berarti kalau misal kita mau menotasikan itu dengan notasi yang ini, berarti cash flow-nya dia setengah ya. A, N-nya kita ganti karena kita pandang semesteran dia jadi 20 J. Nah, pakainya bunga semesteran. Sama dengan setengah kali satu minus V, ini udah pakai J ya.
pangkat 20 per J gitu. Jadi ini sama ya. Ini sama. Tapi ini pakainya I. Eh, enggak ding. Sorry, sorry. Apa ya ini notasinya ya? Tapi A tinggal 10 aja gitu. Tapi kalau ini suku bunganya J. Kalau ini. Gitu. Tapi sini ada yang mau tanya nggak sebelum aku lanjut lagi? Nggak ada ya? Lanjut secara lebih umum berarti kayak gini. Jadi kalau misal I-nya 4, berarti cash flow-nya jadinya kayak gini. Oh enggak. 4. Misal ini satu ya. Tuh, dua, tiga. Ini dua gini. Nah ini berarti bayarnya dia adalah misal M sama dengan 4, AN 4 itu berarti dia bayarnya seperempat, 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 dan seterusnya. Gitu, jangan jangan salah itu. Nah terus kita bisa generalisasikan juga untuk annuity do yang double dot. Itu sama, cuma penyebutnya dia pakai DM, kalau tadi IM. Mirip lah ya. Terus untuk pembayaran kontinu tak hingga kali dalam setahun, berarti yang bayarnya ngalir terus gitu. Saldonya berubah tiap detik, tiap milidetik sampai satu dan akumulasinya adalah satu. Bisa kita tuliskan kayak gini. A bar angle N sama dengan satu minus V pangkat N, penyebutnya delta. Namanya continuous annuity. Terus lanjut ke perpetuity. Perpetuity itu anuitas tapi pembayarannya sampai tak hingga gitu, nggak ada batasnya. Bisa juga A angle tak hingga sama dengan seper I. Gimana kalau do kita bawanya ke sini, waktu ke sini. Itu A double dot angle N berarti sama dengan satu per D. Terus bisa juga kita pandang yang nominal seper I pangkat seper IM. Terus kalau continuous perpetuity ya seper delta. Wah, udah nih. Materinya udah sampai sini. Ada yang mau tanya nggak ya? Sebelum aku lanjut soal yang ada mudah, ada mudah, mudah semua. Oke, kayaknya ada yang tanya nih. Nah, berarti ada yang nangkep nih. Oke, aku jelasin ini ya. Yang anuitas awal 7 kok bisa 10 minus 3. Berarti yang deferred annuity due. Ini ya harusnya. Aku pindah ke itu aja ya. One note biar lebih enak, biar lebih luas. Tidak terkekang oleh format slide. Mana nih? Nah, ini aku tulis di sini, slide-nya belum ganti. Ya, saya tahu. Ini ini ya mungkin maksudnya ya. Kita kan punya cash flow kayak gini. 0, 1, 2 dari 3 ya. Langsung tulis semua biar mudah ya, nggak usah di. Tapi cash flow-nya kita mulai dari 3 sampai 9. Satu, 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 satu. Nah, kita ini pandang, ini di bab ini aku pandang sebagai anuitas due ya. Berarti ini kan dia jumlah cash flow-nya ada berapa? 9 kan? Kalau misal kita present value kan berarti present value-nya ke pembayaran yang pertama. Kayak gini. Di sini dan di sini kalau dihitung ada berapa cash flow?
ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang belakang ikut juga, biar konsisten gitu. Nah, berarti di sini kan dia sama dengan A angle 7, A double dot angle 7, itu kan. Terus, ya, ada yang reason, kenapa? Oh, oke, sorry Kak, tadi saya masih belum paham. Itu kan berarti kan kita mulainya di 3 kan, buat Iya, anuitas awalnya. Kita mulai di 31 sampai stopnya di 9. betul. Ya, bukannya berarti yang tadi Kakak bilang cash flow-nya ada 10, bukannya kita mulainya di 3, berarti kan kita yang ditarik dari 9 kita tarik ke 3, habis itu kita present value-nya ke 0. Maksudnya gitu bukan? Ulang dong, sekali lagi. Sorry, sorry. Oke, pertama dari anuitas awal berarti kan 3 sampai 9. Ada satu, Iya, 2, 3, 4, 5, ya segituan. Terus habis itu kan 7 kali itu ini dari kan. 3 semua. Ya, dari 7 semua. Habis itu dari 3 itu, dari yang tambahan ketiga, kita kan present value kan ke 0. Benar Iya, nggak? betul. Oke, thank you Kak. Oh, Lanjut. kira nanya. Oh iya, iya, betul, betul. Betul. Dan ini kalau gimana ngitungnya bisa 7, karena konsep tadi ya, konsep anuitas due itu pembayaran terakhir 0, berarti kita ngitung periodenya adalah dari sini sampai sini, 3 sampai 10. Itu berarti 7 tahun. Gitu. Terus kita kan present value kita membawa ke waktu ke 0, berarti nyampe sini dibawa ke waktu ke 0. Jadi PV-nya sama dengan A double dot angle 7 kali V pangkat 1, 2, 3, 3 gitu. Nah, selain itu kita juga bisa pandang, selain cara itu kita juga bisa pandang dia kayak gini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya gitu. Satu lagi, kopas aja ya kan dia, kan ini bukan di papan tulis ya. Nah, kita bisa pandang juga ini sebagai anuitas, apa tuh? Oke, ini bisa kita pandang sebagai anuitas biasa sampai waktu ke 9, anuitas due sampai waktu ke, bentar guys, ada orang marah-marah. Oke, oke. Next, kita bisa pandang ini anuitas due kan berarti dia bayarnya dari 0 ya, sampai ke full waktu 9. Nah, gini, ini kan kayak gini kan, present value-nya sampai waktu ke 10, betul ya? Buset, banyak kali ini. Nah, ini adalah present value-nya adalah A double dot angle 10. Betul. Terus di sini, karena di sini yang kosong ini 0, 1, dan 2, berarti kita kurangkan dengan 0, 1, dan 2. Dan di sini present value-nya adalah A double dot angle 1, 2, 3. A double dot angle 3 gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak ya? Oh, ada lagi. Anuitas awal itu berarti pas tiganya dihitung ya, 3 sampai 9 itu dianggap anuitas. Anuitas awal tuh berarti pas tiganya dihitung. Karena 3 sampai 9 dianggap anuitas akhir. Oh, gini aja ya. Gini aja konsepnya. Anuitas awal itu dia periode pertamanya terisi cash flow. Nah, ini kan periode pertamanya terisi cash flow dan periode terakhirnya tidak terisi cash flow. Jadi kita kalau membawa present value pakai ini, pakai a double dot, dia pakai di waktu ketiga gitu. Kalau misal kita bawa ke waktu kedua, itu namanya
anuitas akhir. Jadi semua cash flow ini kalau kita bawa ke waktu ketiga dia anuitas awal, tapi kalau kita bawa ke waktu kedua dia namanya anuitas akhir. Jadi dia angle 7 biasa kali V pangkat 2 gitu. Bisa dipahami nggak ya? Ya, silakan, silakan on mic. Uh, Berarti kan kalau misalnya tadi kalau 10 yang nggak ada cash flow, kenapa harus di present value ketiga juga, Kak? Itu dia, itu biar aku konsisten sama konsep anuitas awal. Nah, anuitas awal itu ini juga ya, ini juga ngerti nggak? Ini juga ya nggak? Iya, notice nggak? Kalau ini yang tiga ini nggak ada cash flow, tapi aku bawa ke waktu awal. Karena ini kan dia angle 3. Kita ngitung N-nya tuh dia sampai, ini kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dia 0 sampai 3 berarti dia 3 tahun. Ya sebenarnya boleh juga ini nggak usah dipakai kayak gini. Tapi kalau kita lihat di sini, misal kalian nggak jeli dan nulisnya di sini apa namanya periodenya kalian lingkarin dari 0 sampai 2 doang, berarti dia 2 tahun. Padahal dia sebenarnya 3 tahun, gitu sih. Untuk mempermudah pemahaman aja, gitu. Bisa nangkap nggak ya? Thank you, Kak. Aku kasih contoh 3 tahun aja ya. Dikit lagi. Nah, kalau misal cash flow-nya 111 gini, ini kan nolnya kosong nih. Tetap kita bawa ke sini, ini namanya A angle 3. Tapi kalau misal cash flow-nya dari awal, dari 0, 111 3 aja berarti. Ini, ini, nah ini fair dong. Yang ini juga ikut ditarik karena dia ikut masuk periodenya. Walaupun 0 aslinya ini kan. Ini A double dot angle 3 gitu. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita next. Ada lagi nggak sebelum latihan soal ini? Oke, aku kira nggak ada, jadi aku akan melakukan latihan soal. Soalnya ini bahasa Inggris mulu ya, nggak tahu di aktu tuh sering banget soalnya bahasa Inggris karena dia ambilnya dari textbooknya juga, terus dari SOE dan kawan-kawannya. Jadi ya kalian perlu latihan lah memahami soal dalam bahasa Inggris. Nah, ini soal pertama mudah nih, kategorinya mudah. A family wishes to accumulate $50,000 in a college education fund at the end of 20 years. Dia keluarga pengen punya uang 50.000 lah, entah buat apa. Di akhir waktu ke-20. If they deposit 1.000 in the fund at the end of each 10 years and 1.000 plus X in the fund at the end of each of the second 10 years, find X if the fund earns 7% effective. Nah, kita biar biar enak jelasinnya ke kalian, aku gambar timeline ya. Dia intinya 20 tahun, dia ingin di akhir waktu ke 20 tahun. Tapi ada pemecahan di sini 10 tahun pertama, 10 tahun kedua gitu ya. Jadi aku mungkin di sini akan skip ini sampai 9 9 ini ya. Dan 10 terus 11 12 skip lagi sampai 19 20 di akhir waktu tahun ke-20. Dia ingin di akhir waktu ke-20 ini dia jumlahnya adalah sama dengan 50.000 dengan mendepositkan 1.000 of each
at the end ya. Berarti ini immediate ya. Berarti dia naruh 1000 di sini, 1000 di sini, sampai waktu ke-10. Terus di 10 tahun yang kedua, maksudnya di waktu ke-11 sampai 20, dia miring ya. Ini 1000. Dia depositkannya 1000 plus X. 1000 plus X. 1000 plus X sama 1000 plus X. Nah, akumulasinya harus 50.000. Kita bisa pakai cara pertama, cara yang apa namanya, masing-masing ini dianuin. Bebas sih kalian mau pakai cara yang mana. Cara satu itu yang 1000 itu diakumulasiin. Yang 1000 itu ada berapa tahun dah gitu. Dia kan ada 10 tahun ya. 10. Dia berarti akumulasinya di tahun ke-10. Kalau mau dibawa ke 20, berarti kita perlu kalikan 1 plus I pangkat 10. Terus yang kedua, yang cash flow 1000 plus X ini, dia ada 10 kali ya. Dan diakumulasikan pakai S angle 10, berarti dia udah nyampe ke waktu 20. Nggak usah di kemana-mana lagi. Karena dia yang ini panahnya udah nyampe sini ya. Kita nggak bawa kemana-mana lagi. Tapi kalau yang 1000 tadi, kita panahnya baru nyampe 10. Belum nyampe 20. Perlu dikalikan ini. Nah, sama dengan 50.000. Nah, udah ini nggak usah diselesain ya. Ini ada rumusnya. I-nya ada kan. Berarti ini ketemu angka. Terus ini ketemu angka. Jadi sama dengan kalau nanti kita ketemuan, ini ketemu angka ya. Aku tulis C misal. Terus plus ini misal S angle 10 itu kita ketemu angka juga 1000 S angle 10 berarti D plus EX sama dengan 50.000. Nah ini angka nyari X gampang lah ya. Berarti X-nya sama dengan 50.000 minus C minus D per E gitu. Untuk menghemat waktu guys, aku nggak usah ke X-nya. Yang X kedua itu, nah yang cara kedua kita bisa pandang dia sebagai 1000 semua di waktu 1 sampai 20. Berarti 1000 S 20 aja, ya kan? 7% gini. Ya udahlah, sama aja lah ya. Ditambah X. Ini yang kurang kan X ya. Tadi kita belum nyebut X-nya. Jadi X-nya dari waktu 11 sampai 20. Dia 10 tahun, berarti tinggal X S angle 10. 7%. Sama dengan 50.000. Nah, gitu. Dari sini ada yang masih bingung gak ya? Aku aku cari nilai X-nya deh, tapi pakai yang cara dua ya. 1000 kali S20 berarti kan 1,07 pangkat 20 minus 1 per 0,07. Di sini 40.995 plus X kali 13,81644 sama dengan 50.000. Jadi ini ketemu X sama dengan ketemu X-nya 650,7273791. Udah, gitu. Soal yang pertama gini sih, yang agak membingungkan itu bagaimana kita mentranslate ini menjadi sebuah persamaan.
Sisanya ini bisa pakai solver ya, gampang. Ada yang mau tanyain nggak ini? Ini soal nomor satu di buku Kellyson sih. Kalau nggak ada, kita next ke soal kedua. Nah, ini mudah juga, tapi ini soal SOA. Next adalah ini. Oh, ada yang mau tanya dulu nggak ya? Ini aku kasih waktu dulu deh. Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke sini. Kayaknya ini nggak cukup kalau aku kerjain di sini. Aku pindah ke OneNote aja. Sama satunya ini. Oke, aku pindah ke sini ya. Nah, kita baca soalnya dulu. Jeff and John shared equally in inheritance. Inheritance itu apa ya? Warisan. Jadi dia dapat warisan sama lah. Yus, ini apa? Ketutup ya. Bentar, kok aku ketutup anjay. John, ternyata yang di situ John. Ini tulis ya, ini John. John immediately bought a 10-year annuity due with annual payment of 2.500. Jadi John itu membeli langsung ya dari warisannya itu 10 tahun anuitas due dengan pembayaran tahunan 2.500. Sedangkan Jeff beda nih dari uang warisannya itu dia investasikan dulu ke fund entah apa yang memberikan annual effective interest rate 9%. Gila, gede banget. 9% di anggap aja bank gitulah. Bank bunganya 9%. Nah, terus kan dia di bank itu nilainya berakumulasi ya. Di 2 tahun kemudian Jeff baru beli anuitas yaitu 15 year annuity immediate nih with annual payment of Z. The present value of both annuities was determined using an annual effective interest rate of 8%. Calculate Z. Oke, kita bisa anu pisah jadi Jeff dan John. John dulu kali ya. Yang pertama John. Dia langsung beli, nggak usah aku gambar ini bisa ya. 10 year annuity due. Kita anggap uang warisannya dia berjumlah L aja lah. L. L sama dengan apa ini? 2.500. Iya. Ya. Kalian udah tahu ya aku belum ngajarin ini kalau misal bayarannya nggak satu itu berarti tinggal dikalikan uangnya berapa gitu ya. Berarti ini 2.500 A angle A double dot ya. Angle 10. Dah, ini John. Ya, simpel kali. Oh ya, bunganya 8% anuitas. Ini ya, both annuities determine using interest ini. Terus yang Jeff, dia si L-nya itu dia nggak langsung buat beli anu, tapi dia diinvestasikan ke bank dulu yang nilainya 9% bunganya dan dia tahan selama 2 tahun. Berarti di waktu tahun kedua dia 1,09 kuadrat gitu ya.
at T sama dengan 2. Kalau ini at T sama dengan 0, sorry. Nah, terus habis itu dia setelah 2 tahun, dia membeli 15 year annuity immediate. Pembayarannya Z. Berarti adalah Z A angle 15 8%. Udah. Berarti di sini kita bisa samakan. Ntar aku lihat aku kemarin ngerjainnya dengan. Kita bebas ya. Kita mau dibawa ke waktu ke nol apa ke waktu kedua. Ini kan sama aja ya. Kita bawa ke waktu ke nol aja. Berarti ini L sama dengan Z A 15,8% per 1,09 kuadrat. Nah ini udah L, ini L. Berarti persamaannya adalah sama dia ya. Kita samakan kedua John dan ini 2500 A double dot angle 10,8% sama dengan yang ini. Dia kan sama-sama L. Z A 15,8% per 1,09 kuadrat. Udah yang ini dapat angka, yang ini dapat angka, ketemu Z. eh Ya, kalau misalnya aku tulis Z-nya, tapi aku nggak tulis rumusnya, udah tahu ya. Z sama dengan 2500 A 10,8% dibagi ini atau dikali ini tapi dibalik. Dikali 1,09 kuadrat per A 15,8%. Nah, ini aku udah hitung hasilnya adalah 2514,763,995. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak ya? Ini soal mudah kedua. Soal SOE ini guys, mudah kan? Gas, kita ujian SOE. Kalau belum ada, kita next. Tapi kalau ada, ya dijawab dulu. Belum ada ya, aku kira. Oh iya, kan ternyata muat guys di itu. Aku kira nggak muat. Lanjut ke soal mudah ke menengah. Jadi ini belum masuk ke menengah, tapi masih mudah ke menengah. Soal SOE juga ini, kita baca ya. At an annual effective interest rate of 6,3%, an annuity immediate with 4N level annual payment of 1.000 has a present value of 14.113. Tentukan fraction of the total present value represented by the first set of N payment and the third set of N payment combined. Nah, ini kita agak sulit ya mencernanya mungkin ya, agak lama. Aku juga sebenarnya waktu pertama baca soal ini. Tapi intinya dia punya anuitas 4N ya, senilai 4N, jadi 0, 1, 2 sampai N, terus di sini ada N plus 1, N plus 2 sampai 2N, dan seterusnya sampai 4N ya, sampai 4N. Dia bayarnya 1000, 1000, 1000. Yang ditanya adalah the fraction of the total present value adalah first N payment, berarti first N payment itu ini ya, dan third N payment, berarti dari ini 3N dulu lah, 4N. Third N payment tuh berarti ini kan first N, ini second N. Third N tuh dari 2N sampai 3N. Anggap aja ini A, ini B gitu lah ya. Nah, fraction of the total present value represented by ini. Berarti dia yang ditanyakan adalah A plus B
dibagi semuanya. Semuanya itu kan present value. Gitu. Nah, kita, wah ada yang lainnya ini ternyata. Sorry, sorry. Lihat. Oh iya, lupa. Terima kasih konfirmasinya guys. Oke, ini udah ya. Maaf ya guys. Satunya apa nih? Oke, sip. Ya udah, ini baca dulu dah. At annual effective interest rate of 63,5%, annuity immediate with 4 and level annual payment of 1.000 has present value of 14.113. Tentukan fraction of the total present value represent by the first set of end payment and third set of end payment combined. Coba baca lagi, baca ulang lagi 15 detik. Udah ya. Nah, jadi gambarannya adalah kayak gini. Kita punya anuitas sampai 4N. Jadi dari 1, 2 sampai N itu membayarkan 1.000, juga N plus 1, N plus 2 sampai 2N, 1.000 juga, 3N sampai 4N. Nah, yang ditanyakan adalah pecah apa? Proporsi present value represent by first set N payment and the third set of N payment. Nah, yang first set of N payment itu kan berarti dari 0 sampai N ya, yang pertama ini N pertama. Dan yang third set of N payment yang third set of N payment. Kalau dari N sampai 2N berarti dia second set of N payment. Berarti N kedua dan yang N ketiga itu dari 2N sampai 3N. Nah, yang ditanya itu sebenarnya A plus B per present value-nya, yaitu full anuitasnya, gitulah. Nah, kita tuliskan dulu persamaan di soal. Jadi, present value-nya kita udah tahu 14.113 itu sama dengan 1.000, bayarnya kan 1.000 ya tiap tahun, dikali A angle 4N, itu ya, 6,3%. Berarti dia sama dengan 1.000 kali 1 minus, kita misal V pangkat N berarti 1 plus I pangkat negatif N gitu ya. 1,063 pangkat minus 4N per 0,063. Nah, di sini kita bisa pakai solver, guys. Tinggal tulis aja persamaannya ini sama ini, solve for N. Jadi ini ketemu N sama dengan 9. Gitu. Atau kalau kalian jabarin itu kayak gini. Mana ya? 14.113 per 1.000. Ini ya, 1.000-nya pindah ke kiri jadi turun. Ini jadi naik. Kali 0,063 sama dengan 1 minus ini. Tapi kalau misal kita mau yang lebih anu berarti 1 minus ini sama dengan 1,063 pangkat min 4N. Itu juga bisa kalau kalian mau nguli. Ini dilenkan kedua belah pihak terus dapat N berapa. Nah, itu N-nya 9 nanti. Tapi aku ringkasnya kayak gitu, pakai solver. Nah, itu persamaan di soal ya. Udah dapat N. Terus kita mau cari A dan B. Untuk yang A kan gampang ya dia. 4N sama dengan 36. Yang A itu dia sampai N doang. Berarti dia present value-nya adalah 1.000 kali A angle N. N besar ini. 6,3%. Berarti N-nya tinggal ganti 9. Hasilnya adalah
6.713,76. Kalau kalian ini dijabarin dulu ya, satu minus anu, udah buat nambah-nambah nilai atau buat biar dia percaya. Sebenarnya ini udah masuk kalkulator udah ketemu angka ya, tapi ya udah. Terus yang terset, yang terset, terset itu sama, dia juga seribunya n kali kan. Kita tulis 1000 A angle n 6,3%. Nah, tapi dari 2n ini kita akan perlu bawa ke waktu ke 0 ya. Dikali V pangkat dari 2n ke 0 berarti 2n. V pangkat 2n. Nah, itu kita dapatkan nilai 2235,46. Nah, udah nih, udah selesai. Kita bisa tulis kesimpulan di sini. Jadi, A plus B per PV sama dengan 6713,76 tambah 2235,46 per 14.000 tadi. 14.113 sama dengan 63%. 0,63 gitu lah ya. Udah gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak ya? Oh ya, next tutor 3 itu kita bahas soal UTS tahun lalu full. Tapi aku asinkron aja, nanti aku upload video. Jadi di tutor ini aku bahas soal yang ya ini juga kadang masuk UTS juga, tapi ya buat ngasah otak aja. Next ya, ini latihan menengah, ini udah masuk level menengah. Tom borrows 100 at annual effective interest rate of 4% dan menyetujui untuk membayarkan dalam 30 annual installments. The amount of each payment in the last 20 years is set at twice that in the first 10 years. At the end of 10 years, Tom has the option to repay the entire loan with a final payment X in addition to the regular payment. This will yield the lender an annual effective rate of 4,5% over the 10-year period. Calculate it. Nah, ini agak jelimet sebenarnya. Oke, mungkin bisa dipahami dulu soalnya. Intinya, dia ada dua kasus. Kesepakatan pertama yaitu Tom minjam 100 dan bayarnya 30 gitu ya, 30 kali. Terus tapi di set pembayaran di waktu di 20 apa sih? In the last 20 year itu dua kali di 10 tahun pertama. Jadi kalau misalnya kita kesepakatan pertama ini ya, kasus pertama, kita bisa tuliskan juga kayak gini. Kan 0, 1, 2 sampai 10 gitu ya. Terus di 11, 12 sampai 30. Nah, kita anggap aja dia bayarnya X. Oh, berarti kita ganti. Kita R aja. R, R, R. Ini di 10 tahun pertama. Dia ngeset amount each payment in the last 20 year. Berarti dari 11 sampai 30 ya. Set at twice that in the first 10 years. Berarti dia dua kalinya ini. 2R, 2R, sampai di waktu ke 30. Nah, dari sini kita udah bisa nentuin R-nya sebenarnya. Kita langsung persamaannya adalah apa? Present value-nya 100 ini ya. Dia minjemnya 100 soalnya. 100 sama dengan. Nah, di sini bisa kita tuliskan dua kali lagi. Kayak gini. R. Tiga juga bisa sebenarnya. Tiga cara. Pertama yang R dulu. R nyampe 10 tahun berarti R angle 10. Tambah.
2R angle 20 ya, 2R-nya kan 20 kali, tapi dia baru nyampe waktu ke 10. Dia V pangkat 10 gitu. Ini yang pertama, tapi aku biasanya aku pakai yang biar nggak ada present value-an. Langsung A angle gitu. Yang kedua bisa kita pandang dia dari 0 sampai 30 bayarnya 2R semua. Yang kedua jangan 2R dulu. Yang 0 sampai 30 itu bayarnya R semua, berarti R angle 30 gitu ya. Terus ditambah yang 11 sampai 30 kan dia baru R tadi ya, kurang 2R. Kurang R lagi biar jadi 2R. R angle 20, tapi dia yang R angle 20 ini baru nyampe sini, baru nyampe 10. V pangkat 10. Yang kedua. Nah, yang ketiga, aku sebenarnya kurang suka kalau ada V di sini, aku sukanya lebih A, A angle gitu. Yang ketiga, kita bisa pandang dia sebagai 2R semua dulu. Ini pintar-pintaran kita manipulasinya aja sih. 2R semua dulu selama 30 tahun. Berarti A angle 30. Betul ya? Nah, berarti di sini kalau misal kita hitung ini 2R, 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 2R. Nah, sedangkan dari 1 sampai 10 itu kita butuhnya R, bukan 2R. Berarti kita perlu kurangkan dengan R. Minus R angle 10. Gitu. Nah, dari sini A angle 30 dapat angka, dapat angka, kita dapatkan R sama dengan, ini kalian kalau ngerjain UTS dijabarin ya. R-nya adalah 3,7774. Udah. Ini kasus pertama udah nemuin R. Kita mau nyarinya X. X itu apa? Yang kedua adalah di waktu ke-10 Tom punya option untuk membayar di entire loan with a final payment X. Jadi dia mengakhiri pinjamannya kontrak 30 tahun itu tadi dengan final payment X. Itu bukan mempengaruhi R, tapi dia sebagai tambahan dengan regular payment tadi dari 0 sampai 10. Dan ini menyebabkan yieldnya lender itu 4,5% di 10 tahun itu. Nah, gimana itu coba? Nah, kalau misal yieldnya 4,5%, kasus kedua, kita tulis kasus kedua. POV-nya lender. Kita present value-nya adalah 100. Terus dia, misal opsi yang kedua ini diambil gitu ya. Dia kan bayarnya sampai waktu 10 tahun 10 tahun doang. R angle, R A angle 10 gini ya. Terus ditambah V pangkat, kok V sih? Ditambah pembayaran terakhir adalah sebesar X gitu. X dan present value-nya adalah V pangkat 10 gini. Tapi kita perlu perhatikan di sini. Will yield the lender annual efektif 4,5%. Nah, 4,5% berarti kita nggak pakai ini lagi. Dia ini jadi 4,5% dan ini V-nya juga 4,5%. Maksudnya pakai yang 4,5%. Bukan 4% lagi. Kalau ini kan 4% ya. Kita tulis di sini lah. 4%. Jelek kali ya. Udah. Nah, ini R udah ketemu, R udah ada, A angle 10 udah ada, maksudnya bisa dihitung, V, V pangkat 10 ini juga bisa, dan ini menyebabkan X sama dengan 100 min R A angle 10, 4,5% dibagi V 4,5% ya, pangkat 10, sama dengan 108,8. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak ya? Agak agak gila gitu. Jadi kita udah nggak pakai 4% lagi, walaupun tadi kita anu yang kasus kedua itu kita menganggap semua semua bunganya berarti pakai 4,5%.
Karena dia bilang kalau misal dia bayar payment X di sini, dia akan menyebabkan buat lender itu yieldnya jadi 4,5% semuanya total ya. Berarti tadi ada R bunganya pakai 4,5% dan ini juga bunganya pakai 4,5%. Gitu. Ada yang mau tanya nggak ya? Kalau nggak ada ini latihan terakhir menengah semua ternyata nggak ada yang sulit. Karena emang semua soal kita harusnya bisa selesaikan guys. Oke, ini ya mungkin aku kasih waktu 15 detik buat memahami soalnya dulu. Oke, udah kayaknya ya. Jadi di annual effective rate I kedua belah ini, kedua A dan B ini itu punya present value yang sama, yaitu sebesar X. Yang pertama, present value-nya dari 20 year annuity immediate with annual payment 50 million. Yang kedua, annuity 30, annual payment-nya ini beda-beda nih. Pertama ada 30 for the first 10 year, 60 untuk second 10 year, and 90 untuk final 10 year. Kita tulis yang A dulu ya. Itu 20 year annual payment bla bla bla. Nah, itu berarti present value-nya kita bisa tuliskan X sama dengan annual payment-nya 50 million. Karena ini sama-sama million, aku tulis 50 aja ya. 50 A angle 20. I-nya I aja gitu. Dah, ini yang A. Yang B 30 year tapi pembayarannya kayak gini, 30, 60 dan 90. Mungkin aku gambar timeline-nya di sini aja deh. Jadi 0, 1, 2 sampai sampai 9, 10 lah ya. 10, terus ini 11, 12 sampai 19, 20 gitu misal. Terus ini 21, 22 sampai 29, 30. Nah, dia bayarnya adalah $30 untuk first ini, berarti 30, 30 sampai di waktu 10. Terus yang di second 10 year itu 60, 60. Terus yang terakhir 90, 90, 90, 90. Nah, lagi-lagi ini kita bisa pandang dengan banyak lah ya. Salah pertamanya adalah, salah satunya adalah bisa pakai 30. Gini ya, aku tulis di sini ya. 30 A angle 10 dulu. Ditambah 60 A angle 10. Ini kan tetap 10 kali ya. 11 sampai 20. A angle 10. Tapi V pangkat 10. Kan baru nyampe sini. Si present value kan ke sana. Ke 0. Berarti V pangkat 10. V ini, sorry. Terus tambah 90 A angle 10. V pangkat. V pangkat piro? 20. Nah, ini pandangan pertama. Pandangan pertama. Yang kedua, kita bisa juga tuliskan dia 30 semua dulu. 30 dia berarti. 30. Terus ditambah 30 lagi dari 11 sampai 30. Berarti 30 A 20 ya. Ya nggak sih? Iya, tapi V pangkat 10 plus 30 lagi. Yang ini terakhir, kan tadi ini baru 60. Biar yang ini, berarti 30 A angle 10, V pangkat 20.
Yang ketiga dan yang akan aku pakai itu adalah nggak pakai VV-an. Berarti ini kita semua kita anggap 90 dulu. 90 A angle 30. Iya A angle 30 dikurangi. Kita kita lihat di sini. Udah dikurangi kayak gini aja lah. 30 A angle 20. Berarti kan ini dikurangi 30 30 30 30. Berarti ini kan tadi yang dari 0 sampai 10 tadinya kan 90 90 90 dikurangi 30 dia masih 60. Sedangkan ini kita maunya 30. Berarti dikurangi 30 lagi. 30 A angle 10. Nah, ini dia. Nah, ini dia lah. Nah, ini aku bakal pakai di sini. Berarti X sama dengan tadi 90 A angle 30 I tambah kurangi sorry. Oh, udah. Kurangi 30 A 20 I kurangi lagi 30 A 10 I. Nah, dan kedua bot ini sama ya. X sama X berarti kita persamaannya tuliskannya jadi 50 A angle 20 sama dengan 90 capek 30 minus 30 A angle 20 minus 30 A angle 10. Nah, kalau misal kita bedah rumusnya ini kan satu minus V pangkat 20 per I. Yang ini satu minus V pangkat 30 per I. Nah, ini I per I semua. Nah, kalau misal I-nya kita coret ya. I-nya bisa kita coret semua ya. Berarti yang sebelah kiri itu bisa aku tuliskan jadi satu minus V pangkat 20 gitu. Sama dengan 90 kali satu minus V pangkat 30. Ini sebenarnya per I semua ya. Cuma I-nya karena ada semua jadi aku coret aja. Kurangi 31 minus V pangkat 30. 20 kurangi 30. Satu minus V pangkat 10. Nah, di sini ini ada satu minus V pangkat 20 sama aja ini. Nah, itu bisa kita sederhanakan. Misal, substitusi Y sama dengan V pangkat 10. Jadi yang ini jadi satu minus Y kuadrat. Ini satu minus Y pangkat 3, satu minus Y anu. Dan kalau kita udah jabarin, itu akan menghasilkan 0 sama dengan 90. Satu minus Y pangkat 3 minus 80. Satu minus Y kuadrat minus 30. Satu minus Y. Nah, persamaan pangkat tiganya adalah 0 sama dengan minus 90 Y pangkat 3 plus 80 Y pangkat 2 plus 30 Y minus 20. Sorry ini aku kurang rapi ya. Nah, dari sini, ini persamaan polinomial derajat 3. Kalian selesaiin lah entah caranya apa. Kalau aku pakai solver, pakai yang polinom itu boleh. Itu ada pilihan, ada dapat 3 value Y ya. Yang pertama adalah Y sama dengan min 0,53 ini nggak masuk ya. Terus Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 0,419. Nah, dari sini kalau Y sama dengan 1 tuh I-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan minus, I-nya juga minus. Kita biasanya pakai yang Y-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, ini I kurang dari 0. Kalau di sini I sama dengan, iya nggak sih? Nggak tahu lah. Pokoknya kita pakai yang ini, yang agak masuk akal aja. Kalau ini dia menyebabkan
pangkat, tadi kan dia sama dengan V pangkat 10 ya. V pangkat 10-nya itu sama dengan V aja deh, aku udah nemunya V, udah terlanjur. Dari Y ini V sama dengan, mana sih? 0,916. 0,91167. Nah, dari sini bisa kita temukan I sama dengan dari V. V ke I gampang, bisa ya. I sama dengan, wih, mencar-mencar ini. Oh, ini. 0,090851. Ini I nih. Aduh, aku tulis jadinya di bawah aja ya. Nah, ini kita udah nemu I. Yang ditanyain apa? X. X itu bisa kita ambil dari sini atau ambil dari sini. Kalau dari ambil yang bawah ini banyak ya, tiga elemen. Aku ambil dari yang atas. Jadi X sama dengan 50 A angle 20. 50 A angle 20 I. I-nya tadi udah kita temuin. 0,090851. 0,090851. Ya udah, kita udah dapetin X-nya sama dengan 453,659. Ya udah, 0,66 aja lah ya, dua angka aja lah ya. Udah, gini. Dari sini apakah ada yang mau tanya? Silakan ya. Udah selesai nih pelatihannya. Bisa dipahami semuanya? Semangat ya guys. KMF perlu banyak pelatihan soal supaya kita bisa kepancing untuk memahami soal tersebut. Yang susah adalah, yang susah dari PMF adalah mentranslate dari cerita ini ke bentuk persamaan. Tapi kalau misal kita udah ketemu bentuk persamaannya, tuh mudah aja ya kayaknya. Oh, ini ada yang nanya kayaknya. Nanya yang soal satu itu mana? Yang pertama kali ya. Ini ya. Ken, kenapa tidak yang cara di cara satu sebelah kanan, kenapa tidak kali satu plus i? Yang mana ya? Yang mana guys? Boleh boleh dijelasin lagi nggak? Atau on mic lah biar jelas. Atau ya kalau nggak jelasin di chat nggak apa-apa. Yang 1000 plus X S10. Oh ini. Kenapa nggak dikali satu plus I? Karena dia 1000 plus X. Oh, gambar di bawah aja ya. Ini adalah zoom in dari ini. Ini dari 11, 10 ya. 12 dan seterusnya sampai 19, 20. Ini semuanya nilainya 1000 plus X. 1000 plus X. Nah, ini kan, nah ini coba kita hilangkan 10. Semua kurangi 10. Ini adalah 0, 1, 2, 3, sampai 9, 10. Sama aja ya. Nah, ini kan annuity immediate ya. Yang itu dibawa ke ujung ya. Jadi yang ini dibawa ke ujung, yang ini dibawa ke ujung, dibawa ke ujung. Ingat annuity immediate, payment terakhir itu, di periode terakhir tuh ada cash flow-nya. Kali ini sampai sini. Jadi ini S angle 20 kali
Oh ya, harusnya 1000 plus X dulu. Ih. Jadi ini adalah future value-nya adalah 1000 plus X kali S angle 10 tahun doang soalnya. Kenapa nggak dikali 1 plus I? Karena udah nyampe di waktu ke 20. Kalau dikali 1 plus I, dia nyampe ke waktu 21 gitu. Gitu guys. Bisa dipahami nggak ya? Oh, oke, siap. Terus ada yang nanya lagi nih. Cara pakai solver di kalkulator saintifik gimana? Aku contoh ya, contoh aku kasih persamaan apa ya? Contoh yang 4N tadi deh, 4N. Persamaannya aku tulis dulu di kertas benar. Aku on cam deh ya buat nambahin ini. Mana yang N tadi? Ini kan persamaannya adalah mana cuy? Oh ini 14.113 sama dengan 1000 kali 1 minus 1,063 pangkat min 4N per 0,063. Oke, aku izin saya stop screen dulu ya. Nah, ini sebenarnya caranya beda-beda guys untuk tiap kalkulator. Nah, kalau aku yang kalkulator aku pakai ini adalah ini. Backgroundnya dihilangin dulu. Latar belakang tidak ada. Nah, kalau yang kalkulator aku pakai ini Casio FX 991CW. Nah, itu bisa kalian pilih ke mana sih ini? Kelihatan nggak sih? Menu, pencet home, terus pilih yang equation, yang ini. Terus pilih yang solver. Nah, terus persamaannya tadi adalah 14.113 sama dengan dan kawan-kawan ya. Nah, ini kalian pencetnya jangan sama dengan yang XC ini, tapi pencetnya sama dengan yang ini, yang kuning, yang ini. Jadi kita perlu shift dulu biar dia masuk ke kuning. Shift sama dengan, terus tulis aja persamaannya 1000 kali 1 minus 1,063 pangkat minus 4X, biasanya aku pakai X karena nggak ada huruf N di sini, 0,063. Nah, jadi persamaannya kayak gini. Ini kepotong ya, dia aslinya 14.000. Terus ini X-nya adalah di sini. 4X, 4N ya maksudnya. Terus XC aja, pencet XC. Terus enter initial value. Terserah kalian mau isi berapa. Aku biasanya pakai 0 aja. Terus XC lagi, execute. Nah, dia bakal muncul N-nya tuh berapa. Tadi kan aku tulis N-nya 9. Itu aslinya 8,999485015. Gitu sih. Paham gak ya? Oh, ada yang nanya lagi nih. Banyak juga. Eh, yang nanya gimana? Oh, ini. Izin konfirmasi anuitas awal tuh berarti pas tiganya. Oh, itu udah ding. Eh, enggak ding, itu dari tadi ding. Oh, udah ya? Udah nggak ada yang nanya ya? Oke guys.
Ada yang masih nanya lagi nggak ya? Aku kasih waktu 30 detik ya. Atau kalau pertanyaannya belum kesebut boleh di chat lagi karena aku nggak nemu tadi pertanyaannya yang mana. Eh, oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin udah ya. Aku next akan buat yang asynchron buat apa pembahasan soal UTS. Gitu aja. Makasih teman-teman yang udah datang, makasih yang udah ya aktif menyimak sampai akhir 19 orang ini terakhir. Dan aku mohon maaf kalau misal penjelasanku mungkin agak terlalu panjang atau apa. Ya mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan nanti soal UTS-nya gampang, bisa dimudahkan dalam mengerjakannya dan hasilnya bisa sesuai yang diinginkan. Gitu aja sih. Makasih teman-teman. Selamat pagi. Boleh live ya. Kasih Kak.